Sebab di dalam hadiratnya ada kuasa, ada kemuliaan, dan ada pemulihan. Amin. Inilah tiba saatnya kita berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan. Tiba hati. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari bertepuk tangan dimanapun kau berada. Bagi Allah yang duduk, kami naikkan pada anak domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, sebab besar, sebab ajaib Allah kita. Haleluya, amin. Mari di dalam hadirat Tuhan kita teduhkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Sebab penyertaannya, anugerahnya luar biasa bagi setiap orang yang menanti-nantikan Allah. Haleluya. Mari dengan segenap hati sembah Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu lebih sungguh lagi. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh benar Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ibadah pada hari ini. Dan kita siapkan hati dan hidup kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur boleh beribadah pada kesempatan ini. Kami datang dengan satu kerinduan. Kami merindukan firman-Mu. Sebab
ada saatnya orang lapar dan haus akan firman-Mu, tapi mereka tidak menemukan apa-apa. Kalau pada kesempatan ini kami masih bisa beribadah kepadamu dan masih bisa mendengarkan firman-Mu, ini adalah sebuah anugerah bagi kami. Terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan hidup di hari ini. Dan karena itu, urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca dan kami dengar dari firman-Mu tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi kami semua, dan urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi juga seluruh peralatan IT yang kami gunakan, supaya pemberitaan firman ini dapat berjalan dengan baik. Kami tolak setiap kuasa, setiap roh-roh yang tidak memuliakan Tuhan, setiap roh dan kuasa-kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami, memenuhi tempat di mana kami berada, memenuhi setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap dibentuk seturut kehendak-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca satu ayat di Amsal 18 pada ayat 14. Dikatakan begini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kita semua pernah menghadapi yang namanya kesulitan hidup. Atau mungkin Bapak Ibu sedang dalam kesulitan, atau baru saja keluar dari kesulitan. Itulah dinamika hidup. Pemazmur berkata, hidup ini adalah sekumpulan dari kesulitan dan penderitaan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan, sebaiknya kita tidak perlu menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Merasa kasihan terhadap diri sendiri atau menjadi kecewa. Sebaliknya kita harus membangkitkan kembali semangat yang pudar, sebab inilah kunci meraih kemenangan di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Daud adalah contoh terbaik dalam hal ini, Bapak Ibu. Pada saat istri dan anak-anaknya ditawan, ia kehilangan orang-orang yang dicintainya. Harta kekayaannya ludes dijarah. Ia kehilangan semua harta kekayaannya alias jatuh miskin. Orang-orang yang mengikuti dia berusaha membunuhnya. Ia kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya. Daud pada saat itu berada di titik nol saat ia berada di Siklag. Apakah Daud kemudian kecewa lalu meninggalkan Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah saudara juga pernah mengalami kehilangan seperti yang dialami oleh Daud? Inilah keadaan yang paling sulit dalam hidup Daud. Jauh lebih sulit ketimbang ia menghadapi singa, beruang ataupun Goliat di masa lalunya. Tetapi apakah yang dilakukan Daud saat itu? Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6 menjelaskan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Inilah kunci kemenangan Daud atas Amalek di Siklag. Saya yakin siapapun yang menerapkan prinsip-prinsip dari kisah Daud ini akan mengalami keberhasilan dalam hidupnya. Nah, karena itu pertanyaannya adalah bagaimanakah langkah-langkah untuk menguatkan kembali iman kepada Tuhan? Mari kita lihat, saudara. Pertama yang saya mau katakan, ingatlah apa yang telah Tuhan perbuat di masa lalu. Salah satu cara terbaik untuk membangkitkan kembali semangat kita adalah dengan mengingat kembali apa yang telah Tuhan perbuat di masa lalu.
Kalau kita membaca Mazmur 84 ayat 5, 6, dan 7, di sana menjelaskan sebuah kebenaran bahwa orang-orang yang berhasrat mengadakan ziarah akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nah saudara, arti kata ziarah ini juga berarti mengingat sejarah yang telah dibuat Tuhan bagi kita atau umatnya di masa lalu. Hasilnya adalah bahwa mereka akan mengubah lembah Baka menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kita baca di dalam Mazmur, saya akan bacakan di dalam Mazmur 84 pada ayat 5, 6, dan 7. Dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan semakin lama semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau dahulu Tuhan pernah melepaskan kita dari jerat hutang atau kesulitan, maka saya begitu yakin sekarang pun Dia pasti akan menolong kita keluar dari kesulitan yang ada, yang kita jumpai, kesulitan-kesulitan yang mungkin berbeda. Saya terlalu yakin. Kalau Dia sudah menolong kita di masa lalu, itu bukan nostalgia, tapi itu sebagai jaminan bahwa kalau Dia sudah menolong kita dan melepaskan kita dari kesulitan-kesulitan di masa lalu, Dia juga akan menolong dan melepaskan kita dari berbagai kesulitan-kesulitan besar lainnya yang kita hadapi saat ini. Kalau dahulu Tuhan pernah menyembuhkan kita dari sakit penyakit yang cukup parah, maka saya yakin Tuhan yang sama pasti akan menyembuhkan sakit penyakit kita sekarang ini. Amin. Bahkan kita akan semakin kuat, semakin sehat, semakin kaya. Amin. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Daud mampu menghadapi Goliat karena ia belajar untuk mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Dan kalau kita baca di 1 Samuel 17 ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Hal itu juga yang akan dilakukan Tuhan untuk kita hari-hari ini. Amin. Daud telah belajar bagaimana membangkitkan kepercayaannya kepada Tuhan dengan mengingat-ingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Ini juga yang menjadi kunci suksesnya menghadapi kesulitan besar di Siklak. Coba kita baca di dalam 1 Samuel pada pasal 30 pada ayat 1 dikatakan begini. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Perhatikan bahwa Daud
menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia fokus sama Tuhan. Karena itu yang saya mau katakan, fokuskanlah hati dan pikiranmu kepada kebaikan Tuhan di masa lalu. Amin. Saudara pasti mendapatkan kekuatan demi kekuatan. Karena itu berbahagialah orang yang diam di rumahmu, ya. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 84. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat melakukan ziarah. Apabila mereka melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saya percaya bahwa iman saudara akan bertambah besar. Kekuatan, pengharapan, dan sukacita saudara akan semakin besar sehingga saudara dapat menikmati kehidupan yang lebih baik di dalam Kristus. Katakan amin. Jadi saudaraku yang kekasih, yang pertama langkah yang dilakukan oleh Daud ketika menghadapi berbagai kesulitan, dia mengingat akan kebaikan Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di waktu-waktu yang lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, mari kita melihat kemurahan Tuhan yang semakin besar di dalam hidup kita. Amin. Tuhan ingin kita semua mengetahui bahwa kita semua memiliki kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan ingin kita mengetahui bahwa Dia ingin memberi perlakuan yang istimewa bagi kita. Dia juga ingin kita mempercayai kemurahannya dan menikmati kemurahannya sekalipun kita tidaklah layak untuk menerimanya. Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 7 di sana menjelaskan bahwa Tuhan ingin kita mengetahui bahwa kemurahannya bisa terus meningkat dan semakin besar di dalam hidup kita. Oleh karena itu, semakin kita percaya dan mengenal kasih-Nya dan terus-menerus memperkatakannya, maka akan semakin banyak kita melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dalam kitab Perjanjian Lama, di sana menulis kisah seorang perempuan yang bernama Ruth. Ruth adalah perempuan Moab, seorang janda yang miskin. Ia tinggal bersama Naomi, mertuanya di Bethlehem. Ia tinggal di tengah-tengah orang Yahudi yang melihatnya sebagai seorang perempuan Moab yang terbuang. Ruth seolah-olah sebagai seorang janda miskin dari suku yang salah, yaitu suku Moab, di tempat yang salah, yaitu di Bethlehem. Ada banyak faktor yang bisa membuat Ruth mengurung diri, mengasihani diri, atau menjadi kecewa dan bersungut-sungut. Namun sebaliknya, Ruth percaya bahwa kemurahan Tuhan ada atas hidupnya, dan ia berkata, kalau kita lihat di dalam Rut pasal 2 ayat 2, aku akan mendapatkan kemurahan di ladang milik Boas, dan aku akan mengumpulkan bulir-bulir jelai sedikit demi sedikit di belakang orang-orang yang murah hati. Saudara-saudara, secara alamiah, Rut memiliki banyak faktor yang menghalangi hidupnya sukses dan bahagia. Tetapi karena ia mempercayai kemurahan Tuhan, Rut tidak hanya menjadi istri orang terkaya di Bethlehem saat Boas menikahinya, tetapi ia juga menjadi ibu dari neneknya Daud, dan nama Rut masuk dalam silsilah keturunan Yesus Kristus sekalipun ia bukan orang Yahudi. Perhatikan Bapak Ibu bahwa Rut tidak pernah meragukan kebaikan Tuhan. Dia yakin bahwa dia akan memiliki kemurahan Tuhan dan Tuhan akan berkemurahan atas dirinya. Tuhan akan memberikan belas kasihan kepada dirinya. Inilah yang membuat Rut kemudian mendapat kemurahan Tuhan. Dia yakin seyakin-yakinnya. Dia tidak kecewa. Dia percaya bahwa kemurahan Tuhan yang besar akan ada dalam hidupnya.
Dia yakin bahwa kemurahan Tuhan bekerja atas hidupnya. Kemurahan ini juga akan bekerja atas hidup saudara dan saya. Amin. Karena itu jangan melihat apa yang tidak Anda miliki sekarang. Jangan melihat kekuranganmu. Tetapi percayalah kemurahan Tuhan dan lihatlah berkat yang melimpah atas hidupmu. Amin. Jadi yang kedua saudara, yang dilakukan oleh Daud yang akan menjadi bagian kita juga adalah melihat kemurahan Tuhan yang semakin besar di dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengar baik. Perkatakanlah firman Tuhan untuk menguatkan dirimu. Amin. Cara lain untuk membangkitkan semangat yang pudar adalah dengan memperkatakan firman Tuhan kepada diri kita sendiri. Sampai muncul sebuah keyakinan yang kuat akan janji Tuhan. Dalam Markus pasalnya yang kelima, kalau kita membaca di sana di Markus pasalnya yang kelima ayat 31, di sana dijelaskan bahwa pada saat itu banyak orang berdesak-desak mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Banyak juga orang yang menjamah jubahnya. Tetapi perhatikan, hanya jamahan seorang perempuan yang mengalami pendarahan yang dapat mengaktifkan kuasa kesembuhan dari Yesus Kristus. Ketika itu juga perempuan itu mengalami kesembuhan. Mengapa demikian? Karena perempuan itu memiliki keyakinan. Dan dia berkata, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Apakah saudara berkeinginan mengetahui bagaimana jamahan Tuhan dan saudara juga mau menerima mujizat yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupmu? Ketika perempuan itu mendengar berita bahwa Yesus akan memasuki desanya, ia berkata di dalam dirinya sendiri, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dalam perjalanannya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia mungkin saja mengatakan hal itu berulang-ulang kali. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mungkin berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali dia mengucapkan hal itu. Kita tidak tahu seberapa lama ia telah memperkatakan hal itu di dalam dirinya. Dan dia berkata kepada dirinya sendiri. Tetapi dia telah membangun kepercayaannya kepada Tuhan Yesus dengan mengatakan firman kepada dirinya sendiri bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan penyakitnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jika saudara sakit, ketimbang berpikir dan berkata negatif tentang keadaan saudara, sebaiknya bangkitkanlah semangat dan imanmu dengan memperkatakan firman-firman kesembuhan sambil mengingat mujizat kesembuhan yang pernah Tuhan perbuat di masa lalu, dan harapkanlah kemurahannya itu bekerja di dalam hidupmu. Amin. Kita tidak perlu meyakinkan Tuhan untuk menyembuhkan kita, tetapi dengar baik, kita harus meyakinkan diri kita bahwa Tuhan bersedia menyembuhkan kita. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Kita tidak perlu meyakinkan Tuhan untuk menyembuhkan kita, tetapi kita harus meyakinkan diri kita bahwa Tuhan bersedia menyembuhkan kita. Amin. Oleh karena itulah, kita perlu terus-menerus memperkatakan firman kepada diri kita sendiri. Kita dapat mengatakan kepada diri kita, oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Aku akan mengalami peningkatan dan pelipat gandaan. Aku tidak akan pernah kekurangan yang baik dari Tuhan. Aku sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan sungguh sangat dikasihi oleh Tuhan. Katakan itu Bapak Ibu. Katakan apa yang Tuhan katakan. Jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan apa yang Tuhan katakan mengenai hidupmu, mengenai rumah tanggamu, mengenai kesehatanmu, mengenai keadaan keuanganmu. Dan jangan katakan apa yang Tuhan tidak katakan. Katakan firman Tuhan di dalam dirimu. Kemudian serahkanlah kepada Tuhan. Dan hasilnya sudah akan melihat
Tuhan bekerja dalam hidupmu. Amin. Kiranya apa yang kita dengar dari firman Tuhan ini kita lakukan dalam hidup kita. Kita memperkatakan apa yang Tuhan katakan mengenai kehidupan kita. Amin. Dan kemudian kita serahkan kepada Tuhan, ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan Dia yang bertanggung jawab dan Dia akan melakukan. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Dia tahu semuanya, apa yang terjadi, apa yang kita gumuli, apa yang kita pikirkan, Dia tahu. Karena itu kita serahkan kepada Dia dan hasilnya selanjutnya kita menunggu mujizat, kemurahan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan sudah kami dengar dan ini kami lakukan. Dan kami akan melihat kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami mengalami pemulihan, kami diberkati, kami disembuhkan. Dan sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Maka setiap pemberian yang diberikan dengan penuh sukacita Tuhan melihat. Dan Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang bangkrut karena memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi pemberian itu Tuhan perhitungkan sehingga memperbesar keuntungan mereka yang memberi. Dan sambil kami siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu, kami berikan persembahan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Karena kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan kami alami setiap hari dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, kita telah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk membawa setiap persembahan ke rumah Tuhan, Bapak Ibu bisa melakukan persembahan lewat transfer yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan untuk pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Dan setiap pemberian, setiap benih yang Bapak Ibu tabur, kami doa Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Dan terus doakan Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia supaya tetap eksis dalam pekerjaan Tuhan, baik itu secara on-site maupun juga online. Dan karena itu sekali lagi saya mewakili yayasan dan juga Galilea Community of Christ menyampaikan terima kasih untuk setiap
benih yang ditaburkan. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Kristus. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan hosti dan anggur sambil mempersiapkan elemen perjamuan kudus. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 pada ayat 23, 24 dan 25. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Baik Bapak Ibu, kalau sudah ada hosti dan anggur, mari kita berdiri dan kita ambil hosti. Saudara pegang dengan tangan kananmu dan mari kita katakan apa yang saya katakan, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman virus sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur yang dibentuk menjadi darah Kristus. Kita angkat dan mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna, aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih, sempurna adanya. Tidak asam urat, aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah. Semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Tuhan akan memperbesar kapasitasku, kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku, apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku, pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus.
Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Maka kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Tuhan bawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau beserta dengan kami. Dan karena itu kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Kami yang terikat sudah dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah kepadamu pada hari ini. Tuhan kenal hati pikiran mereka, apa persoalan yang sedang mereka hadapi saat ini, ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Dan hari ini kami sudah diajarkan melalui firman Tuhan, dan mereka yang sudah memberikan persembahan, mereka memberi dengan sukacita. Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia tetap eksis dalam pekerjaan Tuhan, baik itu secara online maupun juga offline. Kiranya mempersiapkan segala sesuatu, kebutuhan-kebutuhannya Tuhan penuhi di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri dan angkat tanganmu, kita akan mengakhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua, anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Tuhan akan memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang engkau. Dan Tuhan selalu memberkati pekerjaan tanganmu dan selalu berhasil. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Haleluya, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.